Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, salat maghrib berjamaah. Semoga ini merupakan bukti keimanan kita, rasa syukur kita. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi manusia yang paling agung, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling sabar dalam menasihati umatnya, yang paling bersyukur atas segala nikmatnya, yang paling dekat kedudukannya kepada Sang Pencipta, yang paling tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling luas, paling besar syafaatnya kepada umatnya di hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapat karunia tersebut, mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berwajah kembali di malam hari ini, Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Maret 2023, tanggal 19 Sya'ban 1444 Hijriah. Bagi yang masih menghitung mundur, berarti tinggal 11 hari lagi menjelang bulan Ramadan. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai, untuk bersama-sama mengalami bulan yang mulia tersebut, mendapatinya. Karena ini bukan kita yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Dalam surat Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan segala sesuatu apa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang memilihnya. Siapa yang dipanjangkan umurnya, siapa yang tidak sampai di bulan Ramadan yang akan datang, Allah yang menentukan. Wa ma kana lahumul khiyarah. Manusia enggak punya pilihan kapan, di mana dia akan meninggal. Allah yang menentukan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maka maha suci Allah dan maha tinggi atas segala apa-apa yang mereka persekutukan. Berarti kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan yang mulia ini, yang tinggal beberapa hari lagi, 11 hari lagi. Semoga kita diberi kesehatan,
diberi kemampuan, diberi tekad, semangat, keimanan untuk mengisi bulan yang mulia tersebut dengan amal ibadah, dengan amal kebaikan, dengan bermacam-macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hilal Ramadan itu muncul dan kemudian ditetapkan sebagai awal Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayuhan nas, qad ja'akum syahrun mubarak." Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan di bulan itu semua pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup semua pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, semua setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, maka di dalamnya ada satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairuha faqad khurim, barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan tersebut, maka seakan-akan dia terhalang dari segala kebaikan, ketaatan. Nggak ada, sudah datang Ramadan kok belum terketuk hatinya untuk berbuat baik, untuk ketaatan, untuk ibadah, maka kapan lagi dia mau tobat, mau beribadah, mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain hampir semisal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," ketika malam pertama bulan Ramadan, "sufidadis syayatinu wa maradatul jan," dibelenggu para setan dan jin yang menggoda manusia. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan ditutup semua pintu neraka, enggak ada yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka semua pintu surga. Falam yughlaq minha babun, enggak ada yang ditutup, terbuka semuanya. Wa nada munadin, lalu ada malaikat yang menyeru. Ditafsirkan sebagai malaikat yang menyerukan. Ada penyeru yang memanggil, "Ya baghiyal khair aqbil," wahai pencari kebaikan, wahai pemburu pahala, aqbil, sambutlah bulan yang mulia ini, kesempatan yang sangat berharga ini. Aqbil, sambutlah, bersegeralah, berlomba-lombalah. Wa ya baghiyasyar aqsir, wahai yang masih terlena dengan keburukan, masih mencari kemaksiatan, masih terbuai dengan hawa nafsunya, aksir, berhentilah, berpalinglah dari keburukan, dari kemaksiatan, dari kemungkaran, dari dosa. Walillahi utaqaun minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kullalailah, dan itu setiap malam. Maka hadis ini membantah hadis yang lain yang dhaif, karena ini lebih sahih. Kan sering kita dengar bulan Ramadan itu dibagi 3. Yang pertama adalah 10 malam pertama bulan penuh rahmat. Yang 10 malam yang kedua bulan yang penuh maghfirah, ampunan. 10 malam yang ketiga membebaskan dari api neraka. Tapi ternyata hadis yang model seperti ini dhaif. Yang dikuatkan adalah yang tadi kita baca,
membebaskan dari api neraka itu setiap malam sepanjang bulan di bulan Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, maka sambutlah bulan yang mulia ini yang di dalamnya penuh amal kebaikan, penuh kesempatan, semangat orang bersama-sama. Kalau kita sendirian beramal ibadah mungkin akan ada rasa malas, ada rasa sungkan. Tapi kalau bersama-sama ada yang mengiringi, membersamai, menguatkan, maka kita akan ikut semangat, akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Puasa kalau kita di luar bulan Ramadan akan terasa berat karena orang lainnya nggak puasa. Kita menahan haus, lapar sendirian, sedangkan di depan kita orang pada makan, minum. Tapi begitu kita puasa di bulan Ramadan, kita dapati sekeliling kita ikut puasa, maka kita akan semangat. Walaupun lapar perutnya, walaupun haus dahaga, karena sama-sama dijalani, maka akan mendapat semangat kebersamaan, senasib sepenanggungan. Ayatnya yang biasa kita baca dan mungkin sudah banyak hafal di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pendeknya kita singkat, kita bagi ayat tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kalau dalam bahasa kita input. Kalau kita umpamakan Ramadan itu sebuah sekolah, maka bagian pertama adalah pesertanya. Pesertanya yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu bagian yang kedua adalah kalau diibaratkan sekolah, kurikulumnya. Ya ayyuhalladzina amanu, pesertanya, kurikulumnya, pelajarannya, materinya adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, lalu yang ketiga adalah outputnya, yaitu hasil lulusannya. Kalau dalam sekolah adalah lulusannya. Nah, lulusannya orang yang beriman masuk sebagai pesertanya, kurikulumnya adalah puasa, lulusannya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana penjelasan dalam surat An-Nur ayat 51, siapa yang beriman? Karena banyak orang yang beriman tapi tidak ikut puasa, nggak ikut tarawih, ngakunya muslim tapi tidak menjalankan kewajibannya puasa, sholat. Nah, digambarkan dalam surat An-Nur ayat 51, siapa yang beriman, yang mau ikut puasa, yang mau sholat tarawih, yang mau ikut baca Quran, yaitu innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, nah ini orang beriman yang sebenarnya, perkataan orang-orang yang beriman dengan sejati keimanannya, idza du'u ilallahi wa rasulih,
kalau dipanggil untuk diberi perintah, ilallahi wa rasulihi, perintah dari Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk diberi suatu ketetapan hukum, keputusan, kewajiban, perintah, larangan. Maka tanggapan mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Nah, inilah perkataan orang-orang yang beriman. Mereka akan mengatakan, kami dengar, kami taat. Nah, inilah yang benar-benar beriman. Bukan yang lain, bukan hanya pengakuan di bibir saja, di mulut saja, tapi dilakukan. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beda, ada orang yang lain, yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malah berkata sami'na wa asoina. Nah, cirinya itu seperti orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 93, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ini orang Yahudi, Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqakum, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Wa rafa'na fawqakumut tura, dan kami angkat gunung itu di atas mereka. Jadi ketika diberi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu di bawahnya, Bani Israel di atasnya gunung siap untuk ditimpakan kepada mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Ambillah, peganglah apa perjanjian yang dibuat kepada kalian dengan kuat, dengan kokoh, wasma'u, dan dengarkanlah. Maka mereka mengatakan, qalu sami'na wa asoina. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Mereka mengatakan, kami dengar tapi kami bermaksiat, kami membangkang. Wa usyribu fi qulubihimul ijla, mereka dibuat rasa cinta kepada patung anak sapi, mereka menyembahnya. Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'min. Kalau kamu model seperti itu, maka buruk sekali apa yang diperintahkan keimanan kalian kalau kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diancam di atasnya ada bukit, gunung yang siap ditimpakan, malah mereka berkata sami'na wa asoina. Itu seharusnya yang dikatakan sebagai orang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kurikulumnya tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, dan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Banyak sebetulnya pelajaran atau kurikulumnya di dalam bulan puasa, bulan Ramadan itu. Kita banyak, yang terutama adalah puasa Ramadan, siang harinya ada sholat tarawih, malam harinya ada qiyamul lail, ada iktikaf di masjid, ada baca Quran, ada anjuran untuk banyak bersedekah, banyak berdoa, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak semuanya kita bahas, tapi kita akan bahas semampu kita saja. Pertama, tentang puasa. Hadisnya sangat banyak dan sering kita dengar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi,
Hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim. Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam. Semua amal ibadah Bani Adam, manusia, adalah untuknya. Salatnya, sedekahnya, baca Qur'annya untuknya. Fa'in kullu amali ibni Adam lahu illa asyam, kecuali puasa. Semua amal anak Adam, amal manusia, semuanya untuknya, untuk kebaikannya sendiri. Illa asyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena itu untukku, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu benteng, perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wala yashab, fa in sabahu hahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Maka kalau ada salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata keji, kotor, dan jangan bertengkar, jangan bermusuhan. Fa in sabahu ahadun, kalau dia dicaci maki seseorang, dihina oleh orang lain, au qatalahu, atau dimusuhi, diajak berkelahi, falyaqul inni shaim, hendaknya dia berkata saya sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahulufu famis shaimi atyabu min indillah, atyabu indallahi min rihil misk. Dan demi jiwa Nabi Muhammad SAW, jiwa Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dari minyak misik, minyak kasturi. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa ini ada dua kegembiraan yang mereka berbahagia, bergembira. Idza aftara fariha bifitri, ketika sedang berbuka dia gembira, senang, bahagia, enak, nikmat dengan kepuasanya, berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya kelak di hari kiamat, dia gembira, bahagia dengan puasanya, karena akan melindunginya dari azab di neraka. Hampir sama hadisnya yang dari tadi riwayat Bukhari Muslim. Khusus riwayat Muslim lafalnya agak berbeda. Kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amal ibadah anak Adam, manusia, itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa as-shaum, kecuali puasa. Berarti puasa punya peluang untuk lebih dari 700 kali lipat. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena dia itu untukku, puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya langsung. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia, manusia ini, meninggalkan syahwatnya, kebutuhan biologisnya, wa ta'amahu, dan makannya, min ajli, demi aku, demi Allah Subhanahu wa taala. Yang aslinya makanan itu halal bagi kita, hubungan suami istri itu bagi suami istri yang sah itu halal aslinya, tapi di bulan Ramadan untuk sementara menjadi terlarang, menjadi haram, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Endingnya sama, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika dia berbuka, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan bau
dari mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah kelak di hari kiamat lebih harum dari minyak misk. Nah, maka berbahagialah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, berlipat ganda, yang Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Kalau yang pahala yang lain dilipat gandakan ada batasannya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini dikuatkan dalam hadis yang lain, sama hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanati was sayyiat summa bayyan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan, dirinci. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan maka tidak jadi dilaksanakan, maka baginya dicatat satu kebaikan yang sempurna. Niat mau sedekah, uangnya untuk belanja istri, gak jadi, sudah punya niat, dapat pahala satu sempurna. Niat sholat tahajud, malah ketiduran, bangunnya subuh, malah dapat pahala satu niat sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Kalau dia berniat sebuah kebaikan, amal soleh, ketaatan, lalu diamalkan, dilaksanakan, maka dicatat baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai lipat ganda yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang niat saja nggak jadi dicatat satu kebaikan, kalau dilaksanakan dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Kalau dia meniatkan keburukan, pengen berbuat jahat, berbuat maksiat, nggak jadi dia laksanakan, tapi nggak jadinya nanti karena Allah, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Niat berbuat jahat, niat berbuat maksiat, nggak jadi, malah dicatat satu kebaikan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma biha fa'amilaha, kalau dia berniat buruk, berniat jahat, lalu dilaksanakan, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan. Wala yadlimullah, Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yadlimullahu ahada, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi seorang pun, sedikit pun. Yang berbuat buruk itu diadab karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya tidak dilipat gandakan. Tapi barang siapa yang dimasukkan surga itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anugerahnya, karena satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat, jadi 700 kali lipat, jadi beribu-ribu, berjuta-juta kali lipat. Itu hadisnya. Sedangkan ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan, 10 kali lipat pahalanya. Wa man ja'a bis sayyiati, barang siapa yang melakukan satu keburukan, kejahatan, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas kecuali semisal, sebanding satu saja, tidak dilipat gandakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 700 kali lipat, dalam ayat 261 surat Al-Baqarah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamasali habbah, seperti satu butir tanaman, satu biji,
ambatat sab'a sanabila. Satu biji ini ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkai ada 100 butir. Berarti 7 kali 100, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, maha mengetahui. Ini yang 700 kali lipat. Yang tidak ada batasannya dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladina amanu Qul ya ibadilladina amanu taqu rabbakum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia, maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar tidak ada batasnya. Maka kurikulum di bulan Ramadan, puasa itu di antara latihan utamanya adalah kesabaran. Sabar gak ada batasnya, maka pahalanya gak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, namanya ngancam. Kalau sekali lagi kamu berbuat jahat, saya balas. Nah, itu namanya ngancam. Sabar itu nggak ada batasnya, karena pahalanya nggak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Salah satu kurikulumnya ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu puasa. Menahan hawa nafsu. Ada yang membuat tingkatan. Yang tingkatan pertama, orang awam hanya menahan lapar, menahan haus, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, walaupun tidur seharian, walaupun kalau anak-anak main game seharian, walaupun apa namanya main-main seharian. Yang penting dia nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Yang pertama, hanya menahan lapar dan menahan haus, menahan dari hubungan suami istri. Yang kedua adalah tidak hanya lapar dan haus saja yang dia kendalikan, yang dia tahan, yaitu menahan seluruh anggota tubuhnya, tangannya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulutnya dari berbicara, mengucapkan perkataan yang bisa menimbulkan dosa dan maksiat. Berarti tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan seluruh anggota tubuhnya, mengendalikannya untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang paling tinggi tidak hanya menahan lapar dan haus, makan dan minum, tidak hanya menahan anggota tubuhnya, mengendalikan anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga melatih hatinya untuk apa namanya? Berprasangka baik dan apa namanya? Mengendalikan hatinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ini mungkin cuma 2 saja. Yang berikutnya, kurikulumnya yang kedua adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah apa namanya? Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak
beribadah, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kemudian apa namanya, orang yang membaca Al-Quran ini punya kelebihan, punya keistimewaan. Nah, makanya hendaknya dipersiapkan dari sekarang. Masalul orang-orang yang beriman, yang alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi, orang yang membaca Al-Quran dia pandai, sudah banyak hafalannya, bacaannya bagus, tahsin, tartilnya, makharijul hurufnya sudah bagus. Kedudukannya ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa yata'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dan dia sangat kesulitan untuk membacanya, tapi semangat untuk belajar, semangat untuk membaca Al-Quran, lahu ajron, baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala kesulitannya ketika membaca Al-Quran. Nah, kemudian pahalanya, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, baginya 1 kebaikan. Tadi ke 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. 1 huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, itu 3 huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. 1 dikali 10, 19 kali 10, 190 kali lipat pahalanya. Itu membaca bismillah. Keutamaan yang lain yang orang yang membiasakan membaca Al-Quran, dalam hadis disebutkan, man syaghalahu al-Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan disibukkan dengan berzikir kepadaku, maka aku akan memberinya. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku sampai lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa minta urusan dunia, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan memberikannya kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan berzikir, yang sampai lupa meminta untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, aku akan memberinya yang lebih utama dari orang-orang yang meminta. Berarti kesulitan yang dia alami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia angan-angankan belum terucap, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya, cita-citanya yang belum termenuhi, maka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia inginkan diberi lebih dari orang-orang yang meminta. Dia nggak pernah meminta karena sibuk hanya dengan membaca Al-Quran. Nah, makanya itu tadi orang yang membaca Al-Quran ini kelak orang yang hafal Al-Quran ini, makanya banyak orang yang mengirimkan anaknya untuk pondok pesantren hafal Quran. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi. Barang siapa yang baca Al-Quran dan melaksanakan, mempraktekkan apa yang dia baca di dalam Al-Quran, albasahullahu walidayhi tajan. Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat memakaikan bagi kedua orang tuanya mahkota. Yaumal qiyamah albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syams. Cahayanya, kilauannya lebih indah dari cahaya matahari.
lebih terang dari cahaya matahari. Fi buyuti dunya, di dunia. Famadhannukum billadzi amila bihadza. Itu orang tuanya. Maka anak yang menghafalkan ini tentu lebih utama lagi. Nah, inilah dua singkat di antara ibadah-ibadah yang harusnya atau hendaknya kita berlomba-lomba di dalamnya. Puasa dengan ikhlas lillahi ta'ala, baca Al-Quran dengan tartil, dengan sungguh-sungguh menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.